kan? Agar pembelajaran kita terasa nyaman. Oke, baiklah, sebelum memulai pembelajaran Ibu mau absen dulu lah. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Hadir. Muslim Erna Afifah ada hadir? Hadir, Bu. Oke. Baiklah. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekarang kita belajar mata pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, yang mana kita belajar tentang apa kalian nampak? Yaitu tentang Fatu Mekah. Sekilas Ibu, Fatu Mekah. Apa itu Fatu Mekah? Ada yang tahu? Penaklukan Mekah. Nah, jadi Fatu Mekah ini adalah penaklukan kota Mekah yang dilakukan pada zaman kenabian yang dilakukan oleh Nabi pada bulan Ramadan. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Nah, Fatu Mekah ini atau penaklukan kota Mekah ini terjadi karena adanya perjanjian Hudaybiyah. Nah, apa itu perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah itu adalah perjanjian yang dibuat antara kaum kafir Quraisy dengan Rasulullah SAW, yang mana karena pada saat itu kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah ini. Oleh karena itulah terjadinya Fatu Mekah atau penaklukan kota Mekah oleh Nabi Muhammad SAW sampai saat ini. Nah, jadi singkat isi perjanjian Hudaybiyah itu adalah selama 10 tahun kaum Muslim dan Quraisy tidak saling menyerang satu sama lain. Jadi isinya selama 10 tahun kaum Quraisy tidak menyerang dengan kaum Muslim dengan kaum Muslimin. Nah, yang kedua, kebebasan dalam memilih baik Muslim ataupun Quraisy. Nah, kebebasan dalam memilih jadi ada di sini kebebasan dalam memilih apakah mereka ingin masuk Quraisy atau Muslim gitu. Nah, yang ketiga itu jika ada seorang pemuda yang mengikuti Islam tanpa sepengetahuan keluarganya harus dikembalikan kepada keluarganya. Dan yang selanjutnya sebaliknya, jika ada seorang pemuda yang masuk kepada kaum Quraisy maka tidak apa-apa gitu. Jadi adanya ketidakadilan di sini, bukan karena di saat kaum muslimin ingin masuk kepada kaum muslim, jika ada seorang pemuda yang masuk Muslim tanpa sepengetahuan keluarganya dikembalikan kepada keluarganya. Tapi jika ada seorang pemuda yang masuk kepada Quraisy maka tidak dikembalikan gitu, tidak masalah gitu. Nah, jadi selanjutnya Nabi dan pengikutnya tidak diperkenankan beribadah haji tahun ini gitu. Jadi pada saat itu Nabi ingin beribadah ke Mekah dengan kaum muslimin lainnya, tapi tidak dibolehkan gitu. Nah, dan kaum muslim boleh melakukan selanjutnya mengizinkan kaum mukmin untuk melaksanakan tawaf selama 3 hari tanpa ada gangguan dari siapa-siapa, tanpa gangguan dari kaum Quraisy. Jadi kaum muslimin, umat muslim dengan beserta Rasulullah SAW diperbolehkan untuk melaksanakan dari siapapun gitu. Nah, namun pada saat itu kaum Quraisy dan kaum
karena pada saat itu kaum Bak dibantu oleh kaum Quraisy, mereka melakukan serangan hingga menghilangkan nyawa kaum Khuza'ah gitu, sehingga terjadilah perjanjian. Nah pada saat itu rombongan kaum Khuza'ah melaporkan kepada Rasulullah, yang mana mereka mengatakan kalau kaum Quraisy ini gitu telah terjadi penyerangan terhadap kaum Khuza'ah gitu. Jadi mereka mengadukan kepada Rasulullah dan mereka meminta bantuan kepada Rasulullah pada saat itu. Namun Rasulullah tidak mengindahkan, maksudnya Rasulullah memikirkan kapan situasi atau waktu yang tepat gitu untuk mengatakan kepada kaum Quraisy ini gitu. Nah selama beberapa hari kaum Quraisy pun selama beberapa hari Rasulullah pun mengirim utusan kepada kaum Quraisy, lalu menjalankan misi perdamaian. Nah, misi perdamaian itu adalah orang Quraisy harus menghentikan pertarungan atau penyerangan terhadap kaum Bak. Orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bak. Orang Quraisy harus mengganti kerugian atas nyawa yang melayang terhadap korban dari suku Khuza'ah, atau orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap isi perjanjian Hudaybiyah gitu. Jadi yang kaum Quraisy ini mereka memilih yang ketiga ini gitu, membatalkan karena tidak ada pilihan lain gitu. Nah setelah hal itu Rasulullah SAW pun mencari cara untuk bagaimana cara penaklukan kota Mekah ini gitu dengan kaum muslimin lainnya gitu. Nah, jadi itulah sedikit tentang Fathul Mekah. Hingga saat ini hingga saat ini Mekah ditaklukkan oleh kaum muslim. Sampai di sini apakah ada pertanyaan dari Ibu? Baiklah, kita masuk kepada yang selanjutnya. Itu tentang haji wada. Jadi haji wada itu adalah haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada tahun 10 Hijriah. Kenapa dinamai haji wada itu? Karena pada saat itu Rasulullah berpamitan dengan umatnya dan menyatakan bahwa siapa tahu aku tidak akan bisa melaksanakan atau bertemu kamu semua setelah tahun ini gitu. Jadi Rasulullah SAW pun mendorong kaum muslimin untuk pergi ke Mekah, dan sekaligus Rasulullah ingin menunjukkan kepada kaum muslimin bagaimana cara berhaji dan umrah yang baik dan benar gitu, sebagaimana yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim AS, dan sekarang seterusnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya. Nah, tentu saja ini semua disambut gembira oleh kaum muslimin gitu, karena kaum muslimin sudah lama tidak pergi ke Mekah gitu. Jadi mereka pergi bersama-sama dengan Rasulullah. Nah, selanjutnya pada Sabtu tanggal 25 Zulqa'dah ini, setelah salat zuhur di Masjid Nabawi, dan beliau menyampaikan beberapa tuntunan berkaitan dengan ibadah haji. Rasulullah beserta rombongannya berangkat menuju Al-Hulaifah yang merupakan miqat itu batas bagi orang yang ingin melakukan haji. Dan
penduduk Mekah itu adalah batas bagi dimulainya ibadah haji di penduduk Madinah. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Enggak, kita ngerti? Nah, selanjutnya pada hari ke-8 bulan Zulhijjah, yaitu bertepatan dengan hari Tarwiyah, beliau menuju Mina dan sholat 5 waktu di sana. Nah, pada paginya beliau menetap sebentar sampai sholat 5 waktu di sana, sampai matahari terbit. Kemudian melanjutkan perjalanan hingga sampai di Arafah dan menemukan tenda telah terpasang di Namira. Nah, di perut lembah itu sekitar 144.000 manusia berkumpul di sekitar beliau, dan beliau pun bangkit untuk berkhutbah. Nah, adapun isi khutbah beliau adalah janganlah berlaku kasar dan aniaya kalian semua terhadap istri-istri mereka. Nah, yang kedua, jangan menuntut balas membunuh di zaman jahiliyah, dan jangan riba. Nah, anak ibu bisa melihat jangan pula saling membunuh dan jangan menjadi kafir sepeninggal beliau. Berpeganglah pada kitab Allah dan berpeganglah pada sunnah yang telah ditinggalkan. Lalu sesungguhnya tidak ada nabi setelah aku, dan tidak ada umat setelah kalian, setelah kita ini. Dan hendaknya semua kaum muslimin saling bersaudara, dan tidak ada kelebihan antara satu kaum dengan kaum yang lainnya kecuali ketakwaannya gitu. Jadi pesan beliau tidak ada kelebihan antara satu kaum dengan kaum lainnya itu kecuali hanyalah kelebihan kita, kelebihan ketakwaannya. Dan tunaikan zakat kalian dengan lapang dada, berhajilah kalian ke Baitullah, dan patuhilah pemimpin-pemimpin kalian, niscaya kalian masuk surga. Jadi pemimpin-pemimpin di sini juga pemimpin yang diartikan yaitu pemimpin yang tidak zalim tentunya kepada kita kepada manusia. Haji Rasulullah ini dikenal juga sebagai Haji Rasulullah ini selain dikenal sebagai Haji Wada, juga dinamai dengan beberapa namanya, yaitu ada Hajat al-Islam, ada Hajat al-Balagh, ada Hajat al-Tamam. Hajat al-Islam ini karena Haji Rasulullah SAW yang pertama dan yang terakhir sesuai tuntunan Islam, sebagaimana itu juga menjadi rujukan kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah haji. Jadi Haji al-Islam ini merupakan haji sebagaimana dituntun oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Hajat al-Balagh atau haji penyampaian. Nah, haji penyampaian ini karena dalam khutbah Rasulullah SAW ketika itu salah satu yang beliau tanyakan kepada jamaah adalah apakah aku telah menyampaikan. Nah, menyampaikan di sini adalah menyampaikan segala kebenaran. Jadi beliau menyampaikan apakah aku telah menyampaikan ini ajaran agama lain. Jawaban ini beliau inginkan agar menjadi saksi di kemudian hari bahwa memang beliau telah menyampaikan ajaran. Nah, secara khusus pada haji ini Rasulullah menyampaikan kepada umat Islam rincian ibadah haji secara lisan dan praktek. Nah, di Hajat al-Balagh atau haji penyampaian inilah Rasulullah menyampaikan bagi dirilah cara